menumbuhkan minat baca sejak usia dini. Naskah ditulis oleh Firdaus Abi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Dunsanat Firdaus Abi, saat ini urusan baca-membaca menjadi persoalan yang sangat penting di negeri ini. Sedemikian pentingnya urusan ini, cukup besar energi yang disalurkan di sana. Tak hanya negara, masyarakat juga mengambil peran untuk urusan yang satu ini. Studi Nielsen pada tahun 2018 menyebutkan orang Indonesia hanya membaca buku atau berita rata-rata cuma 55 menit per hari. Lalu untuk menonton TV rata-rata butuh waktu sampai 5 jam. Dan ini main ponsel bisa sampai 6 jam per hari, berbanding jauh. Syarif Yunus, dosen di Universitas Indraprasta PGRI atau Unidra, dalam sebuah artikelnya di kompasiana.com menyebutkan, ternyata ada 4 krisis spiritual yang dialami oleh seseorang yang terlalu gemar menonton siaran televisi, apalagi di Indonesia sampai 5 jam rata-rata. Apa saja krisis itu? Pertama, krisis informasi. Hal ini disebabkan dari melimpahnya informasi yang diterima, tapi tidak ada eksekusi, sehingga menjadi sebab bingung dan imajinasinya terganggu dengan berita-berita tersebut. Kedua, krisis imajinasi sosial. Hal ini terjadi akibat banyaknya fantasi sosial yang ditayangkan oleh televisi, sementara si penonton tidak mampu mengaktualisasikan dirinya di dunia nyata. Krisis ketiga adalah krisis budaya. Ajaran dan gaya hidup di televisi telah merusak adab dan kebiasaan penontonnya, sehingga menjadi inspirasi perilaku yang menyimpang. Dan yang keempat, krisis identitas. Hal ini disebabkan oleh pengaruh tayangan yang tidak sesuai dengan realita yang ada, sehingga menjadi sebab goyahnya identitas seseorang, rapuhnya spiritual seseorang. Di tahun 1996, Taufik Ismail pernah melakukan penelitian soal rendahnya minat baca di kalangan pelajar ini. Penelitian dilakukan untuk tingkat SD hingga SMA. Selama 12 tahun bersekolah, ternyata pelajar di Indonesia hampir tidak pernah membaca buku non-pelajaran. Atau disebut juga, tidak ada satupun buku yang utuh dibaca. Lalu kita bandingkan dengan negara lain. Di Jerman dan Amerika misalnya, lulusan SMA rata-rata membaca 32 buku per tahun. Belanda 30. Di Jepang dan Swiss membaca 15 buku per tahun. Kalau di Rusia, anak-anaknya membaca 12 buku. Di Brunei 7 dan di Singapura 6. Menurut program for International Student Assessment atau yang sering disebut PISA, Indonesia menjadi bahagian dari 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah. Berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Lalu kita lihat juga dari Perpustakaan Nasional. Datanya menyebutkan bahwa kegemaran membaca bagi masyarakat atau pelajar di Indonesia pada tahun 2021 angkanya
59,52 dari rank 100. Angkanya rendah, apalagi kalau dilihat pada tahun 2016. Angkanya cuma 26. Lalu sebuah pertanyaan muncul, bagaimana kita memperbaiki, memberikan pemahaman dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau peningkatan kesadaran membaca bagi anak-anak, terutama dari usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya menawarkan 4 langkah. Mudah-mudahan bisa berbagi untuk bersama. Langkah pertama, bacakan bacaan kepada anak-anak kita. Membacakan bacaan ini diawali sejak usia balita atau usia batita. Mereka belum mengerti banyak hal, termasuk belum juga bisa membaca. Maka kita, orang tua, lingkunganlah yang memberikan bacaan, menyampaikan bacaan itu dengan cara membacakan kepada mereka. Kegiatan ini bisa dilakukan di saat santai atau menjelang tidur dan hal-hal yang memungkinkan untuk itu. Kita ingat pada masa lalu, ada 2 kebiasaan orang tua kita. Mereka menyampaikan cerita kepada anaknya, langsung disampaikan sesuai dengan imajinasi orang tua tersebut. Atau yang kedua, mereka juga bisa membacakan buku-buku cerita kepada anak-anaknya. Aktivitas ini biasanya dilakukan menjelang tidur. Itu kecenderungannya. Jika hal ini sudah menjadi kebiasaan, maka anak-anak kita akan mengenal dan memiliki peluang untuk dekat dengan buku, dekat dengan bacaan. Saat ini ada aktivitas membaca nyaring yang terus berkembang dan bertumbuh di berbagai kota di Indonesia. Disadari atau tidak, adalah wujud nyata dari apa yang menjadi roh membacakan bacaan kepada anak-anak kita. Langkah kedua, beri mereka buku. Di tingkatan ini, sasarnya adalah anak-anak usia 3 tahun hingga taman kanak-kanak. Apakah mereka sudah bisa membaca atau mereka belum bisa membaca? Jangan dipersoalkan, tapi berikan saja mereka buku. Terus beri mereka buku setiap saat. Jika perlu, dilakukan secara rutin, misalnya sekali sepekan, sekali sebulan, atau kado ulang tahun, atau hadiah saat dia melakukan sesuatu yang punya nilai bagi kita untuk mengapresiasinya. Ya, bukunya buku apa saja. Pokoknya buku-buku tersebut diupayakan buku yang ada hubungan dengan dia, memancing minat dia, dan ada ketertarikan mereka. Apa itu bukunya? Kita lihat. Anak-anak usia 3 hingga 6 tahun memiliki kecenderungan tertentu. Mereka akan lebih suka dengan buku-buku bergambar, buku yang diwarnai, atau buku-buku yang sesuai dengan kesukaan dia. Bisa juga disesuaikan dengan cita-citanya. Kan ada buku-buku yang berkaitan dengan cita-cita anak. Biasanya anak-anak seusia tersebut sudah berani menyampaikan apa itu cita-citanya, sehingga carikan buku yang bergambar sesuai dengan cita-cita mereka itu sendiri. Berikan penjelasan dan keterangan yang komprehensif, berikan keterangan sebaik-baiknya sehingga mereka mudah mencerna. Mereka mudah mencerna dan memahami penjelasan yang kita berikan, sehingga mereka tertarik dengan apa itu buku. Kita lanjut ke level usia berikutnya. Pada level di atasnya, perlu juga diperhatikan saat mereka
ketika sudah bisa membaca. Buku-buku yang diberikan kepada mereka tentu buku-buku yang bisa dikonsumsi usia mereka. Nah, kecenderungan pada usia ini tentulah buku cerita. Nah, buku cerita ini diberikan secara rutin dan terjadwal. Selain memberikan buku tersebut, juga perlu diperhatikan secara seksama apakah mereka menyukai atau tidak buku tersebut. Kita harus bisa mendeteksinya, sehingga kita akan bisa melangkah untuk langkah selanjutnya. Kecenderungan anak-anak usia sekolah dasar tentu pada buku-buku cerita, berkaitan dengan kisah-kisah, berkaitan dengan hobi mereka. Ketika buku itu sudah diberikan secara rutin, maka ada jebakan Batman yang mungkin kita lakukan. Coba hentikan memberikan buku tersebut dalam 2 atau 3 kali edisi secara berturut. Kita coba, ini jebakan Batman. Kita menguji apakah mereka suka. Jangan ketika kita menghentikan itu, jangan beritahu dia. Tunggu saja reaksinya, apakah si anak akan bertanya atau tidak. Apa yang terjadi akan menjadi isyarat bagi kita. Kalau mereka bertanya, tentu ini isyarat bahwa mereka suka. Tapi kalau mereka tidak bertanya atau seakan-akan tidak mau tahu saja, maka usaha kita masih gagal. Maka butuh langkah yang lebih kuat, lebih hebat agar mereka bisa mencintai itu, agar bacaan tersebut mendarah daging dalam diri mereka. Ketiga, paksa anak-anak membaca sejak dini. Nah, di poin ketiga ini sedikit berbeda dibandingkan dengan poin kedua. Kalau poin kedua kita memaksa tapi tanpa mereka sadari. Sementara pada poin ketiga, paksaan dalam tanda petik ini adalah paksaan sesungguhnya, terang-terangan. Berbeda dengan yang poin kedua tadi. Kalau poin kedua, kita memberikan secara tidak langsung paksaannya. Sekarang poin ketiga, paksaan langsung. Kita lihat contoh yang nyata. Saat ini hampir semua sekolah sudah menerapkan paksaan tersebut. Bentuknya sederhana. Bentuknya hampir semua sekolah pada 15 menit pertama sebelum pelajaran dimulai sudah mewajibkan untuk membaca. Membaca apa saja. Menurut saya, langkah ini adalah bentuk paksaan secara langsung. Namun, ini paksaan yang positif karena tetap berhubungan dengan aktivitas mereka. Membaca, itu paksaannya. Tapi, setelah paksaan itu dilakukan, jangan lupa dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi, kita akan tahu apa hasilnya. Apa pengaruhnya? Apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan, kemauan, dan minat pelajar untuk membaca? Nah, ini jadi pertaruhan bagi kita. Waktu 15 menit membaca sehari di awal pelajaran itu sebaiknya jadikan sebagai pemantik saja. Lalu kemudian harus disertai dengan aktivitas lain yang berhubungan dengan membaca itu sendiri. Harus disertai dan harus dibangun juga lingkungan yang seirama dengan kebutuhan, yang seirama dengan tuntutan dan target capaian. Apa targetnya? Target capaiannya apa? Target capaiannya adalah tumbuhnya minat baca bagi kalangan pelajar, kalangan generasi muda, kalangan generasi penerus. Minat itu tidak bisa simsalabim seperti membalik telapak tangan seperti ini. Tapi perlu waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Hal ini perlu dipersiapkan sejak mereka masih kanak-kanak.
Membangun lingkungan yang mendukung langkah tersebut sangatlah mutlak. Roger Barker, seorang ilmuwan sosial dan pendiri psikologi lingkungan, telah melakukan sebuah penelitian bersama timnya tentang bagaimana efek lingkungan terhadap lingkungan. Efek lingkungan terhadap lingkungan. Dia membagi lingkungan ke dalam beberapa satuan yang terpisah, yang disebut dengan suasana perilaku. Suasana perilaku. Pada setiap suasana terdapat pola-pola hubungan yang mengatur perilaku setiap orang. Misalnya, saat di masjid, orang tidak akan berteriak-teriak dengan keras. Atau di saat pesta, orang tidak akan melakukan upacara adat. Atau di saat orang meninggal, orang tidak akan mau bertengkar. Nah, ini. Lalu kemudian juga ada sabda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Tertulis pada hadis nomor 2101. Yang artinya, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang saleh dan orang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Kedua hal di atas adalah cerminan betapa sangat berpengaruhnya lingkungan pada diri seseorang. Begitupun dengan membangun dan menumbuhkan minat baca dan kemampuan baca kepada anak-anak. Bangunlah lingkungan mereka terlebih dahulu. Ketika ada yang datang terlambat, misalnya, atau anak-anak kita tidak mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah, mengapa tidak diganti saja hukumannya? Ganti hukumannya dengan membaca. Jangan lagi dihukum secara fisik, atau yang jamak terjadi selama ini, misalnya membersihkan pekarangan sekolah, membersihkan toilet, berdiri di depan kelas, dan sebagainya. Saya teringat anak-anak tahfiz. Ada istilah sektor ayat di situ. Maka sektor ayat di tahfiz ini, kalau kita modifikasi, kenapa kita tidak buat misalnya sektor bacaan? Misalnya, sekali sebulan mereka, anak-anak ini kita paksa dalam tanda petik untuk membaca satu buku. Terserah buku apa saja yang dia nikmati, buku novel, buku puisi, buku biografi, dan segala macamnya. Lalu di akhir bulan mereka diwajibkan store bacaannya itu. Apa yang dibaca, dan kemudian dia perlu menjelaskan itu. Yang keempat, menurut saya, pemerintah harus menjamin ketersediaan buku. Ketersediaan buku yang akan dibaca harus menjadi perhatian serius. Ya, harus menjadi perhatian serius. Jangan sekedar gembar-gembor dengan program besar. Tak akan tercapai impian yang besar itu jika sarana dan prasarananya tidak memadai, jika sarana dan prasarananya tidak dilengkapi. Kita lihat beberapa contoh saja misalnya. Di sekolah-sekolah dasar, apakah mereka punya perpustakaan yang layak? Apakah ada buku-buku yang tersedia selain buku pelajaran mereka? Entah. Mayoritas sekolah dasar tidak memiliki perpustakaan yang memadai. Kalaupun ada, mungkin punya hanya secuil
dan itu pun hanya buku-buku pelajaran. Sangat jarang kita temui di sekolah dasar buku-buku non-pelajaran. Lalu di tingkat SLTP dan SLTA juga harus begitu. Buku-buku kini sudah tertinggal dan sudah tergeletak begitu saja di ruang berdebu perpustakaan. Selain itu, tak sedikit pula yang pengelolaan perpustakaan ini diserahkan oleh sekolah kepada tenaga honor atau orang-orang yang tidak paham bagaimana mengelola perpustakaan itu sendiri. Lalu, apakah kita berharap ke perpustakaan daerah? Nah, kondisinya mungkin juga setali dua uang. Kunjungan ke perpustakaan daerah itu hari-hari ini rata-rata mungkin hanya mahasiswa semester akhir untuk tugas akhir. Mungkin itu saja. Selain itu, nyaris tidak ada lagi. Keberadaan perpustakaan di daerah umumnya hanya ada di pusat ibu kota kabupaten. Hanya di situ. Sehingga jauh terjangkau, jauh dalam jangkauan masyarakat yang jauh di lingkungan tempat kantor itu. Sehingga tidak jarang hanya kita temui rak-rak berdebu. Nah, kalaupun ada perpustakaan keliling di daerah yang dikelola oleh perpustakaan daerah, efektivitasnya juga patut menjadi pertanyaan dan perhatian kita semua. Layanannya tidak maksimal. Apa? Kenapa? Alasannya klasik. Tak punya anggaran untuk perjalanan ke kantong-kantong masyarakat. Ini miris, dan daya tahan lembaga sosial di tengah-tengah masyarakat ternyata justru lebih kuat dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemerintah. Tumbuhnya pondok baca, rumah baca, taman bacaan, dan kelompok-kelompok pengembangan literasi lainnya telah memainkan peran yang penting untuk peningkatan kualitas, peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya mencerdaskan tunas-tunas bangsa. Pengembangan yang dilakukan tak hanya sekadar membaca yang tertulis, tapi pengembangan justru memiliki implikasi tambahan, inklusi kata orang, yang tidak hanya membaca yang terlihat, tidak juga membaca yang tersirat, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang disertakan di sana, termasuk dalam mengembangkan karakter masyarakatnya, karakter generasi mudanya. Dan yang pasti mereka bekerja tanpa lelah, membiayai diri mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.